Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pada hari ini kita boleh bersama lagi di dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang kelima yang bertajuk menangani hutang. Untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sebentar kami mendengar dan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Minggu lalu kita telah mempelajari pelajaran Sekolah Sabat yang memberikan kita pelajaran, yaitu kita memberikan persembahan sebagai ucapan terima kasih kepada Tuhan, sebagai penyerahan diri, ungkapan kasih, tanda percaya kepada Tuhan. Kemudian kita memberikan persembahan dengan murah hati, dengan penuh rasa syukur. Persembahan adalah ibadah kita kepada Tuhan. Dan Tuhan sangat menghargai segala pemberian yang diberi dengan sepenuh hati, bukan melihat besarnya pemberian kita. Dan yang terakhir, minggu lalu kita mempelajari bahwa Tuhan menerima apapun bentuk persembahan kita yang jujur dan setia. Nah, minggu ini kita akan memikirkan sebab-sebab kenapa kita berhutang dan cara menanganinya. Anda mungkin bebas daripada hutang, tetapi Anda boleh berkongsi maklumat berharga ini dengan keluarga dan rakan-rakan yang boleh mendapat manfaat daripadanya. Saudara, di screen saudara adalah ayat-ayat Alkitab yang pastinya akan menolong kita di dalam mempelajari pelajaran Sekolah Sabat pada minggu ini. Ayat hafalan, Amsal 22 ayat 7 mengatakan, orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Untuk membahas atau mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita lebih jelas lagi, kita akan membagikan kepada 5 topik seperti yang ada di screen kita. Pendahuluan Sekolah Sabat. Orang biasanya berhutang karena mereka tidak mempunyai uang tunai untuk dibelanjakan. Jadi mereka meminjam atau meminta pinjaman. Hutang adalah masalah yang sudah lama. Terdapat kisah tentang orang yang berhutang dalam perjanjian lama atas sebab-sebab yang berbeza. Yesus juga menceritakan perumpamaan mengenai hutang. Saudara, Alkitab mengandungi nasihat yang praktikal tentang keuangan. Nah, yang menjadi pertanyaan untuk kita ialah apa yang menyebabkan hutang itu timbul? Apa punca hutang itu? Mengapa Anda dan saya berhutang? Ini akan dijawab di dalam tajuk yang pertama, yaitu masalah hutang. Saudara, 1 Timotius 6 ayat 8 mengatakan, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Pada zaman Nehemia, beberapa orang telah berhutang untuk memberi makan kepada keluarga mereka. Dalam Nehemia 5 ayat 2, untuk mengimbangi tuaian yang buruk, atau untuk membayar cukai mereka. Nehemia 5 ayat 4. Nah, apakah yang mendorong orang ramai untuk berhutang pada masa kini? Sebab yang pertama itu adalah karena ketidakpedulian atau kejahilan. Mereka tidak mengetahui prinsip-prinsip Alkitabiah dan sekular tentang keuangan. Yang kedua yaitu mementingkan diri sendiri. Mereka mahu mempunyai lebih banyak perkara atau untuk memuaskan keinginan mementingkan diri sendiri. Dan yang terakhir atau sebab yang terakhir yaitu keperluan. Mereka mungkin tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi keperluan asas mereka. Atau keadaan yang tidak terduga mungkin telah mempengaruhi mereka. Itu makanya mereka melakukan atau mereka berhutang. Saudara, pertanyaan seterusnya. Adakah hutang itu dosa? Apa kata Alkitab tentang hal ini? Ini dijawab dalam tajuk yang kedua, yaitu mengikut nasihat ilahi. Saudara, Kolose 3:5 katakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Hutang itu bukan dosa. Walau bagaimanapun, kadangkala hutang mungkin itu akibat dosa. Kenapa? Keserakahan dan riba, ketamakan, penipuan dan cinta akan uang, ketidaksetiaan dalam persepuluhan,
dan persembahan. Jika salah satu daripada dosa itu menyebabkan kita berhutang, kita mesti memohon pengampunan Tuhan terlebih dahulu dan pertolongannya untuk meninggalkan dosa kita. Tuhan mahu kita bebas hutang. Jadi Dia memberi kita nasihat yang berguna dalam firman-Nya. Nasihat penting ialah mengutamakan kesetiaan kita kepada Tuhan dan mengembalikan persepuluhan dan persembahan. Pertanyaan seterusnya, apa cara keluar dari jerat hutang menurut Alkitab? Pertanyaan ini akan dijawab di dalam tajuk yang ketiga, yaitu bagaimana cara untuk keluar daripada hutang. Saudara, Amsal 22 ayat 27 mengatakan, mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Saudara, apa yang kita boleh pelajari dari ayat ini untuk kita keluar dari hutang? Saudara, coba bayar hutang Anda secepat mungkin sebelum Anda berhutang sehingga Anda tidak dapat membayarnya lagi. Kedua, komitmen Anda kepada Tuhan akan membantu terus setia pada Tuhan dalam persepuluhan Anda. Langkah praktikal keluar dari hutang. Mari kita lihat apa nasihat Alkitab. Yang pertama, jangan berhutang dengan cara apapun. Ini prinsipnya. Yang kedua, apabila Tuhan memberkati Anda dengan uang tambahan, jangan membelanjakannya. Gunakan untuk membayar hutang Anda tersebut. Dan yang ketiga, atur hutang Anda daripada yang terbesar kepada yang terkecil. Kemudian apa yang harus Anda lakukan? Fokus pada hutang kecil dan kurangkan dengan bayaran tambahan. Kedua, setelah hutang terkecil dibayar sepenuhnya, gunakan uang yang Anda belanjakan untuk membayarnya dan kurangkan hutang seterusnya dengan bayaran tambahan. Dan yang ketiga, dengan cara ini, Anda akhirnya akan mempunyai lebih banyak uang untuk membayar hutang yang paling besar. Apa nasihat Alkitab tentang penjamin dan skim cepat kaya? Pertanyaan ini akan dijawab di dalam tajuk yang keempat, yaitu penjamin dan skim cepat kaya. Amsal 22 ayat 26 mengatakan, jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Nah, saudara, apa yang kita boleh pelajari dari ayat ini? Tuhan tidak ingin anak-anaknya bertanggung jawab atas hutang dan kewajiban orang lain. Amsal 6 ayat 1 hingga 5. Bahkan untuk hutang orang miskin juga. Kita boleh membantu orang yang memerlukan untuk membayar hutang mereka jika kita memiliki kemampuan itu. Amsal 32:8 katakan, janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah besok. Kembalilah, besok akan kuberi. Sedangkan yang diminta ada padamu. Kita tidak boleh bertanggung jawab atas menjamin hutang mereka. Sebaliknya, cobaan untuk menjadi kaya dengan cepat adalah punca masalah keuangan. Amsal 28 ayat 20 dan 1 Timotius 6 ayat 9. Semua kaedah yang menjanjikan pendapatan cepat yang sukar dipercayai, pastinya ada satu penipuan seperti skim piramid atau penipuan yang lain. Atau membayangkan risiko berlebihan yang boleh membawa Anda kepada keruntuhan keuangan. Mari berhemah. Pertanyaan seterusnya, jika berhutang berapa lama paling sesuai? Ini dijawab di dalam tajuk yang kelima, yaitu had tempo dan peraturan penting pinjaman. Ulangan 15 ayat 1. Pada akhir 7 tahun, engkau harus mengadakan penghapusan hutang. Sejauh ini setelah semua yang telah kita pelajari dalam pelajaran ini, bolehkah meminta pinjaman? Dalam dunia yang sempurna, tidak akan ada pinjaman dan tiada hutang. Tetapi oleh karena kita tidak hidup dalam dunia yang sempurna, mungkin ada kalanya perlu untuk meminjam. Meminta pinjaman bukanlah satu dosa. Walau bagaimanapun, pinjaman mesti menjadi penyelesaian terakhir. Pastikan Anda mempunyai tawaran terbaik sedapat mungkin dan kadar faedah yang terbaik tersedia. Kemudian pinjam seminimum yang Anda perlukan dan bayar secepat mungkin untuk menjimatkan kos faedah. Bagaimanapun pada dasarnya, sedapat-dapatnya
dalam usaha manusiawi kita harus berusaha untuk mengelakkan daripada hutang. Dengan mengikuti prinsip keuangan Alkitabiah dalam kehidupan seharian kita boleh lari jauh untuk mengelakkan daripada hutang yang tidak perlu dan tekanan yang dahsyat yang boleh ia kenakan kepada kita dan keluarga kita. Pena Inspirasi juga menjelaskan, adakanlah satu janji yang sungguh-sungguh dengan Allah bahwa dengan berkat-berkat-Nya engkau akan membayar hutang-hutangmu itu, dan jangan berhutang lagi sesuatu pada sesiapapun jika engkau hidup dengan memakan bubur dan roti. Jangan gagal lagi, jangan putus asa, atau kembali kepada kebiasaan yang lama itu. Kalahkanlah seleramu, dan kalahkanlah pemanjaan nafsu makan. Tabunglah uangmu, dan bayarlah hutangmu. Selesaikanlah itu dengan secepatnya. Kalau engkau telah bebas dari hutang lagi, jangan lagi berhutang pada siapapun, maka engkau akan mendapat suatu kemenangan yang besar. Jadi saudara, dari pelajaran Sekolah Sahabat kita pada minggu ini, kita boleh menyimpulkan, Tuhan memberi amaran terhadap hutang menunjukkan kepada kita bahwa hutang mempunyai implikasi rohani. Tuhan menghendaki agar kita bercita-cita untuk hidup berasa puas, bebas daripada hutang. Perlu merancang kewajiban keuangan kita dengan bijak dan juga mengelak daripada mengambil tanggung jawab untuk hutang orang lain. Sebagai orang Kristen, kita harus melakukan yang terbaik untuk tidak berhutang apa-apa kepada siapapun. Selain itu, dari sudut pandang pemiutang, orang Kristen tidak seharusnya mengeksploitasi mereka yang memerlukan bantuan keuangan. Ajaran Alkitab menjemput kita untuk bermurah hati dan jika boleh, untuk memaafkan saudara-saudara yang tidak dapat menyelesaikan hutang mereka. Saudara, di dalam pelajaran Sekolah Sahabat kita juga memberikan beberapa saranan prinsip Alkitab untuk menjadi bebas daripada hutang, yaitu bagian pertama, bagian E, utamakan Tuhan. Berikan keutamaan tertinggi kepada Tuhan. Jadilah kudus dan sucikan perkara yang kudus. Bagian B, minta bantuan. Minta nasihat daripada rakan dan profesional yang lain. Mohon pertolongan dan hikmat dari Tuhan. Apa nasihat yang terbaik mengenai menabung? Menabung untuk masa depan adalah nasihat bijak yang diberikan oleh Tuhan kepada Yusuf di Mesir. Dan yang terakhir, bahagian D, buat anggaran. Yaitu belanjawan adalah alat perancangan keuangan untuk mengurus pendapatan dan perbelanjaan. Anda harus berhati-hati agar perbelanjaan Anda tidak melebihi pendapatan Anda. Jadi saudara, sekian saja ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat pada minggu ini. Semoga ini serba sedikit menolong kita memahami pembelajaran Sekolah Sahabat pada minggu ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena kebaikan-Mu, karena berada di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami sementara kami mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat kami, sehingga kami boleh mengertinya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.